kabar kelas manajemen semester 2? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelepasan aset tetap. Selamat menonton dan menyimak video pembelajaran pengantar akuntansi 2 bagian kelima, yaitu pelepasan aset tetap. Ketika aset tetap kehilangan kegunaannya, maka aset tersebut dapat kita lepas melalui pertama, kita buang, kedua, kita jual, ketiga, ditukar tambah dengan aset serupa atau tidak serupa. Ayat jurnal yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jenis pelepasan dan kondisi yang tadi udah Ibu sebutkan. Tetapi ayat jurnal berikut selalu dibutuhkan saat pelepasan aset tersebut, yaitu akun aset di sebelah kredit, kemudian akun akumulasi penyusutan di sebelah debit. Atau kita sebutkan akumulasi penyusutan pada aset. Kalau asetnya peralatan, berarti akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan. Contoh, kita membeli peralatan dengan harga 25 juta, telah sepenuhnya disusutkan, tanggal 14 Februari peralatan tersebut kita buang. Oke, Ibu terangkan ulang kembali. Peralatan yang dibeli sebesar 25 juta. Kemudian setelah sepenuhnya kita pakai 25 juta, ya, setelah sepenuhnya kita pakai peralatan tersebut, kemudian kita buang. Maka jurnal yang kita buat adalah akumulasi penyusutan peralatan 25 juta pada peralatan sebesar 25 juta. Kemudian kita masuk contoh lain. Misalkan di sini kita membeli peralatan seharga 6 juta tanpa nilai residu. Kemudian disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10%. Setelah ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember memiliki nilai akumulasi penyusutan sebesar 4.750.000. Kemudian peralatan tersebut dibuang tanggal 24 Maret. Oke, kita ulang. Peralatannya 6 juta, tarifnya 10%, garis lurus ya. Akumulasi penyusutannya tanggal 31 Desember, anggap ini 2011, 4.750.000. Kemudian peralatan dibuang tanggal 24 Maret ya. Jadi misalkan kita anggap 31 Desember ini 2011, kemudian 2012 kita buang tapi tanggal 24 Maret. Ya, berarti di sini kita mencari nanti beban penyusutannya, metode garis lurus ya. Berarti nih sini tinggal kamu kalikan aja harga perolehan dengan tarif penyusutannya, berarti 6 juta kali 10% dapat 600.000 ya. Kemudian kita cari penyusutan tanggal 24 Maret 2012-nya ya. Jadi yang kita gunakan Januari sampai Maret. Kemudian habis itu kita buang peralatan tersebut. Berarti kita gunakan hanya 3 bulan. Berarti di sini 3/12 dikali penyusutannya 600.000 per tahun, maka dapat 150.000. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 150.000. Kita masuk ke dalam Excel. Nah, untuk mencari beban penyusutan, sebelumnya sudah saya terangkan adalah harga perolehan dikurang nilai residu bagi dengan umur. Atau cara kedua, tarif garis lurusnya dikali dengan harga perolehan. Berarti 10% dikali 6 juta, maka dapat 600.000. Kemudian kita cari penyusutan tanggal 24 Maret, berarti di situ 3/12 kali 600.000, maka dapat 150.000. Nah, akumulasi penyusutannya 4.750.000 ditambah 150.000 penyusutan tanggal 24 Maret 2012 ya. Kita anggap 2012.
kemudian akumulasinya 4.750.000, maka dapat 4.900.000. Akumulasi penyusutan 4.900.000, harga perolehannya 6 juta. Berarti di sini kita masih pakai atau disusutkan 4.900.000, berarti di sini kita mengalami kerugian. Kerugiannya tinggal kita kurangkan ya. 6 juta dikurang 4.900.000. Maka jurnal yang kita buat adalah akumulasi penyusutan peralatan 4.900.000, kemudian kita mengalami kerugian sebesar 1.100.000, 6 juta dikurang 4.900.000 pada peralatan sebesar 6 juta. Nah, itu untuk pembuangan aset ya. Nah, bagaimana jika aset tersebut kita jual ya? Ketika aset tetap dijual, maka si pemilik bisa katakan impas. Impas berarti tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Atau bisa menderita kerugian, atau bisa juga memperoleh keuntungan ya, jika kita perhatikan 3 hal ini. Pertama, jika harga jual setara atau sama dengan nilai buku, maka di situ kita tidak akan memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian ya, atau dikatakan impas. Kedua, jika harga jualnya kurang dari nilai buku, maka akan mengalami kerugian. Selisihnya yaitu kita kurangkan nilai buku dikurang harga jual. Ketiga, jika harga jualnya lebih dari atau lebih besar dari nilai buku, maka keuntungannya ya, memperoleh keuntungan selisihnya dari nilai buku dikurang harga jual. Nah, lagi-lagi nilai buku, kita harus paham mencari nilai buku. Sudah kita pelajarin pada video sebelumnya ya. Sudah dapat nilai buku, baru kita bandingkan dengan harga jual ya. Ini harus perlu kamu pahami. Yang ketiga-tiga ini ya, ini kamu harus ingat ya, harus dipahami. Nah, kemudian keuntungan atau kerugian akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain. Kita masuk contoh untuk penjualan aset. Peralatan seharga 10 juta didepresiasikan pada tarif tahunan garis lurus 10%, di mana peralatan tersebut dijual secara tunai 1 Oktober setelah 8 tahun penggunaan. Akumulasi penyusutan terakhir disesuaikan tanggal 31 Desember memiliki saldo sebesar 7 juta. Nah, diminta kita hitunglah untung rugi penjualan aset tersebut dan buat jurnalnya jika kita menjual aset tersebut dengan harga 2.250.000, B. Harga jualnya 1 juta, C. Harga jualnya 2.800.000. Oke, Ibu ulang, peralatan seharga 10 juta, tarifnya 10%, tinggal kita kalikan aja nanti untuk mencari beban penyusutannya ya. Kemudian tanggal 1 Oktober tahun ke-8 aset tersebut kita jual. Berarti di sini kita sudah menggunakan tahun pertama sampai tahun ke-7, tahun ke-8 di bulan Oktober tanggal 1 kita jual asetnya. Kemudian akumulasinya ya. Akumulasi penyusutannya di sini sebesar 7 juta ya. Nah, ini akumulasi penyusutan sampai tahun 1 sampai tahun ke-7. Nanti kita mencari akumulasi penyusutan di tahun ke-8 ya. Diminta kita untung ruginya, kemudian buat jurnal di mana jika aset tersebut kita jual dengan harga jual 2.250.000, yang B jualnya dengan harga 1 juta, dan yang C bagaimana kalau jualnya 2.800.000. Oke, kita perhatikan di sini. Nanti kita lihat dalam Excel. Oke, harga perolehan tadi sebesar 10 juta ya. Kemudian tarifnya 10%. Kita lihat di slide ya, kita kalikan. Di slide tadi sudah ada di soal, kita kalikan, maka 10 juta dikali 10%, maka dapat beban penyusutannya 1 juta.
Kemudian kita cari beban penyusutan di 1 Oktober pada tahun ke-8. Berarti 1 Oktober 9/12 dari Januari sampai September. Oktober tidak ikut ya, karena tanggal 1 sudah peralatan tersebut kita buang, kita jual ya. Berarti 9/12 dikali beban penyusutan 1 juta, maka dapat 750.000. Nah, akumulasi penyusutannya 7 juta. Berarti 7 juta ditambah 750.000 beban penyusutan tahun ke-8, maka dapat 7.750.000. Maka nilai buku bagaimana? Harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Berarti harga perolehannya 10 juta dikurang akumulasi sudah kita cari tadi 7.750.000, maka nilai buku dapat kita 2.250.000. Nah, perhatikan harga jual jika sama dengan nilai buku maka apa? Iya, impas. Harga jual lebih kecil dari nilai buku maka perhatikan lagi catatannya. Nah, kalau harga jualnya lebih besar dari nilai buku maka maka untung ya. Nah, di sini harga jual sudah diberitahu di soal, nilai buku sudah kita dapat 2.250.000, maka kita masuk ke dalam jurnal. Ya. Nah, jurnal yang pertama dia mengatakan jika peralatan tersebut dijual seharga 2.250.000, jadi di sini kita tidak untung dan tidak rugi atau impas karena harga jual sama dengan nilai buku ya. Maka di sini jurnalnya karena jual ada terima uang kas 2.250.000, akumulasi penyusutan 7.750.000 pada peralatan 10 juta. Asumsi kedua, bagaimana jika peralatan tersebut dijual 1 juta, maka di sini kita akan mengalami kerugian ya sebesar 1.250.000 karena harga jual lebih kecil dibanding dengan nilai buku. Ya, berarti di sini kita kurangkan aja. 2.250.000 dikurang 1 juta dapat 1.250.000. Jurnalnya adalah karena jual 1 juta ada kas 1 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 7.750.000, kita mengalami kerugian pelepasan aset 1.250.000 pada peralatan sebesar 10 juta. Asumsi yang ketiga, bagaimana jika peralatan tersebut dijual seharga 2.800.000? Kamu tambahkan di sini 3 nolnya ya. Sehingga terdapat keuntungan sebesar 550. Ini juga tambahkan 3 nolnya. Ya, berarti di sini harga jual lebih besar dibanding nilai buku ya. 2.800.000 lebih besar dibanding 2.250.000. Maka di sini tinggal kita kurangkan aja. Ya, berarti karena lebih besar harga jual dibanding nilai buku maka kita peroleh keuntungan. Karena di sini jual maka ada kas 2.800.000. Akumulasi penyusutan 7.750.000 pada peralatan 10 juta dan keuntungan atas pelepasan aset 550.000. Nah, itu tadi kita bahas tentang buang, jual, kita masuk tentang pertukaran aset. Tetap yang sejenis ya, ini yang sejenis. Sejenis berarti kita beli peralatan, kita mau tukar dengan peralatan. Kita beli kendaraan, kita mau tukar dengan kendaraan. Yang perlu kita ketahui adalah nilai tukar tambah atau nilai pasar wajar, yaitu nilai peralatan lama yang dihitung sebagai pengurang dari harga beli aset baru sejenis. Sisa yang terutang yaitu saldo yang terutang atas peralatan baru setelah dikurangi dengan nilai tukar tambah. Jadi di sini kamu harus paham nilai tukar tambah atau nilai pasar wajar kita bandingkan dengan nilai buku. Jika lebih besar nilai tukar tambah dengan nilai buku maka keuntungan. Jika nilai tukar tambahnya lebih kecil maka mengalami kerugian. Ya. Ini juga harus kamu ingat ya, jika sejenis, maka keuntungan tidak pernah diakui atau tidak dicatat, tapi kerugian tetap dicatat. Ingat, sejenis. Ya, keuntungan tidak pernah diakui atau tidak pernah
dicatat. Contoh, ada harga peralatan baru yang kita mau tukar, harga peralatan baru 5 juta. Peralatan lama harganya 4 juta. Kemudian diberitahu di soal akumulasi penyusutannya 3.200.000. Maka di sini kita bisa cari nilai buku, yaitu harga perolehan dikurang akumulasi. 4 juta dikurang 3.200.000. Berarti di sini 800.000. Berarti nilai bukunya dapat 800.000, ya. Kemudian di sini kita lihat kasus pertama, yaitu kasus kita cari di sini kasus yang laba atau untung, ya. Nah, di sini diberitahu di soal nilai tukar tambah 1.100.000, ya, 1.100.000. Nah, kalau kita perhatikan lagi balik ke slide sebelumnya, berarti nilai tukar tambah di sini dibanding dengan nilai buku bagaimana? Iya, lebih besar. Maka kalau nilai tukar tambah lebih besar dari nilai buku, maka di sini kita memperoleh, lihat lagi catatannya, keuntungan, ya. Kas yang dibayar itu dapatnya dari 5 juta harga peralatan baru dikurang nilai tukar tambah 1.100.000. Jadi kalau di sini di soal dikasih tahu, ya, nilai tukar tambah, maka kas yang dibayarkan bisa dicari, bisa, ya. Nah, kalau misalkan kas yang dibayarkan di sini tidak diberitahu, bisa dicari, bisa, ya, dari harga peralatan baru dikurang nilai tukar tambah. Jadi 3 ini, ya, nilai tukar tambah, kas yang dibayarkan, harga peralatan baru. Jika salah satu tidak diberitahu, bisa dicari, ya. Atau misalkan saja nanti di sini harga peralatan baru tidak diberitahu, ya, 5 juta tidak diberitahu, maka nanti kita bisa cari, yaitu misalkan nilai tukar tambah dikasih tahu, kas yang dibayarkan dikasih tahu, maka kita tinggal jumlahkan. Nilai tukar tambah 1.100.000 ditambah kas yang dibayarkan 3.900.000, maka hasil harga peralatan baru sebesar 5 juta. Ya. Jadi ini tiga ini bisa dicari, misalkan di soal salah satu tidak dikasih tahu, ya. Nah, kemudian keuntungan tadi sudah kita dapat 300.000. Keuntungan tidak diakui untuk pelaporan keuangan jika sejenis. Karena di sini contohnya sejenis, peralatan sama peralatan, maka keuntungan tidak dicatat. Nah, jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan tadi ada di soal sebesar 3.200.000, ya. Kemudian peralatan baru 5 juta, pada peralatan lama 4 juta, dan kas 3.900.000, dan keuntungan atas pelepasan aset tetap 300.000. Perhatikan, keuntungan di sini dicatat, ya, padahal ini adalah soalnya sejenis. Jadi keuntungan ini tidak kita catat di dalam jurnal. Kita kurangkan dengan harga peralatan baru, berarti 5 juta dikurang 300.000. Maka jurnal yang benar adalah akumulasi penyusutan peralatan 3.200.000, ya. Peralatan baru 4.700.000 dapatnya tadi karena dia sejenis, ya. Jadi kita kurangkan, ya. 5 juta dikurang 300, ya. Nah, itu untuk yang sejenis dia mengalami keuntungan. Kita masuk yang mengalami kerugian. Di sini harga peralatan baru 10 juta, harga peralatan lama 7 juta, akumulasi penyusutan 4.600.000, nilai buku 2.400.000. Dapatnya dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, maka dapat nilai buku 2.400.000. Kemudian dikasih tahu nilai tukar tambah sebesar 2 juta. Kemudian kas yang dibayarkan misalnya tidak diberitahu, kita peroleh dari harga peralatan baru dikurang dengan nilai tukar tambah, maka dapat 8 juta. Ya. Kemudian bandingkan nilai tukar tambah lebih kecil dibanding nilai buku, maka di sini mengalami kerugian. Kita kurangkan berarti mengalami kerugian sebesar 400.000, ya, 2.400.000 kurang 2 juta. Nah, kerugian di sini diakui, ya, karena walaupun sejenis tetap kerugian diakui, ya.
Maka jurnal yang kita catat adalah akumulasi penyusutan peralatan 4.600.000, peralatan baru 10 juta, kerugian atas pelepasan aset 400.000 pada peralatan lama 7 juta, dan kas 8 juta. Untuk yang sejenis ya, tetap kerugian diakui. Nah, kita masuk dalam pertukaran aktiva tetap tidak sejenis. Tidak sejenis berarti di sini kita peralatan tukar dengan misalkan kendaraan. Tidak sejenis ya. Pertukaran ini melibatkan berbagai macam aktiva. Contoh, kita pertukaran antara peralatan, kita mau tukar dengan tanah, atau peralatan mau tukar dengan kendaraan, atau peralatan kita mau tukar dengan mesin pabrik, atau kendaraan mau tukar dengan mesin pabrik, ya. Itu tidak sejenis. Dalam pertukaran aktiva tetap tidak sejenis ini, aktiva yang baru memiliki fungsi yang berbeda dengan aktiva yang diserahkan dalam pertukaran. Oleh karena itu, untung atau rugi pertukaran harus diakui dalam pertukaran ini. Kalau dia tidak sejenis, untung atau rugi tetap kita catat dalam jurnal. Ya, contoh. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan alat pengangkutan yang lama ditambah dengan kas 31 juta dengan mau ditukar sebidang tanah. Harga perolehan aktiva alat pengangkutan 40 juta, akumulasi penyusutannya 28 juta, harga nilai tukar tambah 19 juta atau harga pasar wajar ya, harga pasar wajar 19 juta. Jadi ini alat pengangkutan ya mau ditukar dengan tanah ya, di mana kita menambah uang kasnya sebesar 31 juta. Harga alat pengangkutan itu adalah harganya 40 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya saat kita mau tukar itu 28 juta. Nilai pasar wajar atau nilai tukar tambah 19 juta. Ya. Nah, kemudian diminta hitunglah untung rugi pertukaran dan buat jurnal pencatatannya. Kita cari ya. Di sini kita mencari nilai buku dulu. Nah, nilai buku kita peroleh dari harga perolehan alat pengangkutan 40 juta dikurang dengan akumulasi. Akumulasinya 28 juta. Maka dapat nilai buku 12 juta. Kita cari untung ruginya. Untung rugi kita bandingkan dengan harga pasar wajar atau nilai tukar tambah dibanding dengan nilai buku. Di sini nilai tukar tambah lebih besar dibanding nilai buku ya, 19 juta dibanding dengan 12, maka dapat di sini yaitu karena lebih besar keuntungan. Jadi keuntungannya adalah 19 kurang 12 maka dapat sebesar 7 juta. Ya, jadi keuntungan pertukaran sebesar 7 juta. Maka di sini harga perolehan untuk tanah ya belum diberitahu, yang ada di sini harga perolehan pengangkutan. Jadi kita cari harga perolehan baru ya, aset tetap, yaitu harga perolehan tanah. Bisa kita cari? Bisa ya. Nah, cara mencarinya adalah harga perolehan aktiva baru atau tanah, harga pasar wajar atau nilai tukar tambah 19 juta ditambah dengan kas yang ditambahkan sebesar 31 juta, maka harga perolehan tanah yaitu 50 juta. Maka jurnal yang kita catat adalah tanah 50 juta, akumulasi penyusutan 28 juta, kas 31 juta, alat pengangkutan 40 juta, kemudian keuntungan atas perolehan aktiva atau pertukaran sebesar 7 juta. Keuntungan tetap dicatat ya, karena ini tidak sejenis alat angkut dengan tanah yang ditukar, tidak sejenis, maka keuntungan tetap dicatat. Nah, untuk sumber daya alam ini kita catat sebagai depresi ya. Kalau dia ini depresi adalah proses pemindahan beban sumber daya alam ke akun beban ya.
Suatu perusahaan membayar 400.000 atas hak untuk menambah deposit mineral yang diestimasikan sebanyak 1 juta ton. Tarif deflasi adalah 0,40 per ton, dapatnya dari 400.000 dibagi dengan 1 juta ton. Kemudian selama tahun berjalan ditambang sebanyak 90.000 ton, deflasi periodik adalah sebesar 36.000, dapatnya dari 90.000 ton dikali dengan tarifnya 0,40, maka dapat beban penyusutannya 36.000. Maka jurnal yang kita catat adalah beban deflasi 36.000 pada akumulasi deflasi 36.000 ya. Untuk sumber daya alam kita sebut deflasi, kalau aset tetap itu depresiasi. Kalau aset tidak berwujud itu sebut amortisasi, yaitu jumlah biaya aset tidak berwujud yang ditransfer ke beban. Aset tidak berwujud tidak memiliki atribut fisik dan tidak untuk dijual. Contoh paten, hak cipta, dan goodwill. Contoh, membayar 100.000 untuk hak paten, umur paten 11 tahun dan telah terbitkan 6 tahun. Maka cara mencarinya adalah dikurangkan. 11 tahun kurang 6, maka dapat 5 tahun manfaatnya. Kemudian kita bagikan 100.000 bagi 5 dapat 20.000 per tahun. Maka jurnalnya beban amortisasi pada hak paten ya. Nah, ini adalah laporan keuangan perusahaan. Neracanya dari sini nanti kamu bisa lihat ya, untuk perusahaan ini aset tetapnya apa-apa saja berupa apa, aset tidak berwujudnya berupa apa saja ya. Ini hanya gambaran saja. Kemudian ini hanya untuk mencari rasio aset tetap yang akan kamu pelajari lebih lanjut di akuntansi keuangan. Jadi saya hanya tidak membahas ya. Nanti kamu lanjut aja, ini hanya sebagai gambaran aja. Oke, sekian video dari Ibu. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Semoga sukses.